Pasnya itu kan wanita hilangnya kali hilang aduge pasar hilang komandannya itu pratondo akhir zaman ya. Wah, itu loh. Cocok di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Hakim teman kita. Wah, bolong lagi bolong ya. Selaku apa bro? Selaku ketua dinas kepala dinas industri dan perdagangan kota Blitar. tepuk tangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada malam ke-24 Ramadan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, kurang untuk TK tadi kami slide. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Hakim, pertama-tama mari kita lihatkan, kita luruskan ya, karena soko-soko wong itu koning majelis ilmu ya. Ini diniati majelis ilmu dah. Asli sinau gini Pak Kepolo ini Pak Hakim ya. Naman hadoro majelis ilmu di Ramadan kata Allah Ta'ala itu ikut dari ibadah rasanatil. Artinya apa Gus? Sopo sing tekoning majelis ilmu pasasi Ramadan, maka Allah mencatat setiap langkahnya itu sama dengan ibadah 1 tahun. Ini luar biasa, ini yang jatah Pak Sulaiman. Iya, tergantung budaya tetap dina. Iya. Kalau sebelum ngaji udah ya. Ya, ini cocok. Ini Pak Sul, langsung intro kasih Pak. Ya, yo awal-awal kita harus berkenalan dengan Pak Hakim. Mungkin Pak Hakim biar teman-teman di sini maupun di dunia maya bisa kenal dengan Pak Hakim. Mas Hakim. Oke, sesuai dengan netizen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua komunitas Terawi ini. Iya, Terawi. Ini padahal ini belum muni. Dari semuanya itu. Terus dulu Mas Sultan Matur Suwun malam ini diundang. Padahal saya undang ini. Kok bisa lagi Diundang. Sebenarnya pengen bikin acara yang di luar gitu ya. Cuma karena bulan puasa Ramadan ini nggak boleh rame-rame, sehingga mohon maaf kalau teman-teman musik mainnya di sini. Ya, saya Hakim Sisworo kebetulan dikasih amanah di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini kepala dinas, tapi tugas saya ngopi antar pasar ke pasar. Wes gue kenalannya rasa kakek itu aja. Kalau di birokrasi berarti sudah lama Pak Hakim? Saya masuk birokrasi itu 1988. Iya, kelahiran. Kira-kira ya kok sudah 36 tahun mengabdi. 36 tahun mengabdi ya, memang manfaat dan budiman. Jadi sopo wong sing melayani bakal dilayani. Kalau berarti paling lebih tunggu di Pak Hakim kalau dinasnya. Paling kalau di kota kan hanya muter paling ate Bang. Oh, jadi pegawai pemerintah kota. Ya, Siap. Kalau kita mulai menyisir dari pasar ke pasar ke luar kota.
Tapi pasar ingkang wonten Kota Blitar iki ada berapa toh Pak ingkang di bawah naungan Masjid ini? Kalau saat ini ya, Iya. itu ada 11 pasar. Mana saja? Nah, aku sih nggak ngerti ini. Nah. Perlu ada ini ngerti. Pasar Legi, Pasar Pae, Pasar Wage, Pasar Pon. Ini sing dinanan. Oke. Apa neton ya? Apa? Pasaran. Pasaran. Nah. Ada lagi Pasar Karangtengah. Pasar Karangtengah seperti Pak. Jalan Tekanigoro, Ya. Ya. perbatasan kota dengan Oh ya ya ya. kemudian pasar kuliner dekatnya Oh, iya, iya. PU Dirayu, Ye. kemudian pasar sepeda Enten. di daerah Belian, Oh. pasar sepeda. Jadi sama, kalau rame jual belinya sepeda itu pas dino Legi sama Pon. Kemudian sebelahnya ada pasar Loak, litikan barang bekas, golek kipas bekas, terus bekas-bekas kompor bekas ya. Di Loak sebelahnya Bekasi kaca nih. bekas kaca deh. Terus itu nggak tekok sing ayu bekas. Baru kemudian pasar templek, ya pasar templek dulu ada pasar tumpah kalau pagi itu kita geser jadi satu semua di sampai ke timur sampai dulu bekasnya polsek itu. Jadi jalan Andre aman lancar. Kemudian di pasar Limoro, Oh iya pasar. ya, perhewanan di sana. Kewan ini kalau kabeh. Kocok nih cacah ya. Terus ada lagi di sana itu pasar Loak khusus onderdil di Timoro, sama satu lagi Mastre, bekas busuran Mastre dipindah di Timoro. Gitu. Jadi hampir apa ya 11 itu banyak hal lika-likunya motor pasar. Tepuk tangan dulu Pak. Kalau Masjid itu sekarang statusnya senes pasar mau pribadi. Nah, ini yang bukan pasar tapi dikelola ya. Oh. Jadi kan dari kios-kios. Oh iya. Istilahnya apa Mas itu? Ini belum ada namanya. Belum ada nama. Ayo jenengnya ayo tes jeneng apa nih Pak? Kan kalau di Masjid sekarang sudah apa Little Jogja ya. Oh iya. Konsepnya sudah ada lampu-lampunya terus apa namanya di samping-samping apa tempat pedestriannya ada tempat duduknya juga kan kayak Vibe-nya ya. Sing kurang kenangan ya. akeh bro biar cilianmu cukup keluar Anu, tuku helm. oh tuh helm INK. oke Ini Pak ngobrolin sepertinya kan hari-hari akhir ini Indah fokus menghidupkan pasar-pasar yang mati kalau hidup segan mati tak mau ya. Contohnya seperti pasar ini di lantai 2 sepertinya kok masih banyak yang kosong. Nah ini akhirnya seperti itu Pak. Ya, jadi kita balik dulu ya sebelum ngomong ke pasar. Kita sampaikan dulu programnya Pak Wali, Oh iya Pak Wan. Pak Ibin. Masih bin. Ya, jangan panggil Mas Ibin. iya Terima kasih tetap Pak Ibin, Pak Wali ya. Jadi ada beberapa, salah satu visi misinya itu kan ada yang bidang ekonomi, SDM, macam-macam lah. Nah salah satunya kan termasuk pasar ini. Tagline-nya beliau itu kan Blitar baru, Blitar maju, Blitar akan menuju masa depan. Nah ini yang harus kita terjemahkan kebijakan-kebijakan beliau. Nah saya ngomong di bidang ekonomi, ada beberapa aksi yang harus nanti akan dilakukan oleh beliau untuk menjaga visi misi itu. Yang pertama, salah satunya bikin ekonomi baru di Kota Blitar. Artinya ada ekosistem ekonomi baru, tidak hanya di pasar, tapi ada beberapa ekonomi baru itu bisa satu. Kita juga punya SDA,
sumber daya alam. Oh iya. Yang punya kadipaten. Sumber daya Allah. Tapi kita bisa memproses dari kadipaten di kota. Nah, didagangkanlah keluar daerah. Ini yang beliau sampaikan. Jadi di situ ada kawasan perdagangan untuk proses, misalnya proses telur, proses gula kelapa misalnya. Kemudian ada kuliner di situ dan macam-macam. Nah, terkait dengan ini beberapa yang harus dilakukan, termasuk di bidang ekonomi, itu meningkatkan UMKM. Jadi seperti UMKM naik kelas, terus kemudian ada tenaga kerja yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi datangkan investor baru dari kita. Itu kebijakan ekonomi. Tapi ada beberapa kebijakan yang menyangkut SDM, akhlak dan karakter. Di program 100 hari beliau ini nanti ada program pulang sekolah ngaji. Wah, tepuk tangan dah. Tepuk tangan. Ini nanti di program 100 hari beliau ada pulang sekolah ngaji. Jadi pendidikan itu, dinas pendidikan. Tapi gambarannya anak sekolah itu mengurangi gadget dengan memanfaatkan pulang sekolah tidak pulang dulu tapi ngaji. Nah, nanti yang kasih ini siapa? Guru-guru Madin sama guru-guru ngaji yang ada di kota. Program itu nanti kita juga teman-teman dari pemerintah jadi kalau pasar Legi, khusus pasar Legi, Ini rumah kota khusus pasar Legi. pasar Legi itu bukan mati gitu. Kalau pasar Leginya masih hidup, di bawah masih banyak yang jualan, teman-teman masih bertahan untuk motivasi di mana pasar Legi seperti itu. Memang khusus yang lantai 2 ini yang jadi PR. Jadi ada beberapa saya pelajari, kemudian kita bikin kegiatan, ternyata tidak efek. Ya, salah satunya di saya Ramadan ini kita bikin pasar di lantai 2 ramai. Ya. Tapi ternyata mortal. Ya, ada beberapa alasan mereka. Karena mereka juga punya di atas ya, Oh iya. nah, punya ini mereka cakap lah di sini. Nah, hari raya ini ramainya setengah mati mereka di pusatnya. Akhirnya yang pengen dicari. Nah, kita berusaha nanti mulai besok sampai tanggal 27 kan programnya Pak Wali ASN belanja ke pasar. Jadi nanti sekitar 1.000 lebih akan berada di pasar Legi. Kemudian tanggal 26 itu Pak Wali ngajak anak yatim belanja di pasar. Wah, tepuk tangan dah. Tepuk tangan dah. Kalau kemarin sudah 80 Iya. yang akan belanja di pasar sehingga pasar Legi, karena kita juga sampaikan pasar Legi, dan nanti akan teman-teman yang jualan di bawah pun akan kita tarik ke atas biar satu fokus. Jadi moga-moga dengan beberapa yang beliau lakukan ini bisa meramaikan pasar. Tapi kalau nanti perlu treatment khusus pasar Legi, mungkin ada beberapa yang perlu kita rubah, ya. Jadi ini kita kosongkan, kita datangkan investor. Oh. Apakah grosir, apakah apa? Ini yang lebih menarik karena kalau nggak itu kita akan kesulitan terus. Nah, ini yang nanti saya baru cari cara formula gimana caranya itu. Tapi kita berharap itu. Kemudian yang ada pasar barat eksterminal yang di pasar Legi yang paling barat. Oh iya. Itu kemarin kita diskusikan dengan Pak Wali. Sana itu gimana kalau dibuat pasar sayur.
khusus sayur. Segar kan? Iya, ada beberapa yang teman-teman dari Gresik, dari mana sumber yang apa ngumpulin petani-petani itu Iya. barang-barangnya petani. Distribusikan. Nah, biasanya jualnya di sini. Nanti kita tampung aja semua. Jadi harganya pasti harga rendah. Jadi pasar pun, pasar ini mau bulaan di pasar. Tapi saya harus gandeng pedagang yang ada di situ. Karena kalau pedagangnya gak digandeng, nah itu entah. Betul apa nawar? Jadi dijual, ayo bareng-bareng betulan. Nah, ini IPR juga, makanya satu persatu nih yang kita lakukan. Tapi moga-moga dengan dorongan panjenengan semua yang sering ini memberi masukan, ya ini tambah banyak ilmu. Ini yang kalau ngumpul sama teman-teman anak-anak muda ini dari ngobrol. Seumuran atau jenengan? Kalau cakap tambah kayak penggayaan. Kan ngakunya tua kan. Itu kayak itu gambarannya. Tapi kita berharap pasti adalah kendala, ada tantangan, ada. Tapi kita bikin ini jadi peluang dan tantangan itu tadi jadi peluang. Jadi masalah, aku rasa lemu-lemu. Bila siap nyumbang gaji Pak. Aku ceritanya Pak, kalau apa namanya pasar kan ada sekitar 11 gitu. Nah, itu apakah ada kekhasannya tiap pasar atau seperti apa? Ada master plan-nya? Misal pasar legi ini memang didesain untuk, karena kan hari ini kayaknya pasar legi vibe-nya untuk anak muda itu mulai terbentuk atau gitu. Nah, apakah memang di lantai 2 itu nantinya depan-depan ini untuk kopian, terus untuk belanjanya Gen Z, milenial seperti itu, atau justru apakah memang master plan-nya sebelah pasar itu Pak beda-beda semua, nopo seperti apa? Iya, mereka punya karakter sendiri-sendiri ya. Pasar kon itu dia bukanya pagi sampai jam 10-11. Malam dia ada kegiatan. Kalau pasar template itu mulai tengah hari. Pasarku ya. Mulai tengah hari, pagi, sore ada yang jualan. Jadi sana masih itu. Nah kalau pasar lagi pagi sampai sore. Ya. Nah lantai 2 ini, yang lain-lain sama. Kalau pasar sepeda, pasar loak, saya kira banyak setiap hari dan mereka punya pasar sendiri-sendiri. Kalau di mana tadinya sampaikan pasar lagi, saya banyak belajar di pasar-pasar yang lain. Jadi Jogja, Solo, kemudian pasar Malang untuk Ronggo ya. Orang-orang Jadi ternyata di Jogja itu banyak melibatkan komunitas di pasar. Ini yang komunitas apapun, tapi kita tidak kalau kita berpikirnya tidak membentuk komunitas untuk misi, tapi dari komunitas yang ada itu yang di Jogja, apakah ini komunitas musik, komunitas ya seperti teman-teman ini ada di sana ruang-ruang yang dipakai, yang bikin pasar itu rame rumah. Ini tuh yang kita belajar dan Pak Wali pun merintahkan untuk coba lihat pasar mana yang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ada komunitas kopi ya, SLB, sama lagi. Fondasi, kemudian ada orang-orang, ada ini salah satu komunitas yang masuk ke pasar lagi, jadi malam ramai. Kita berharap sampaikan yang tadi, kalau kita buka investor mau isi di sini. Itu ya Pak. Karena sekarang pasar itu Pak Wali nyampaikan kalah kalau nggak anak-anak muda bisa tertampung di pasar. Ini yang kemarin dari catatan yang saya garis bawahi. Ya, mungkin itu gambarannya. Ya karena memang mungkin pada masa Gloria ya, masa kecil saya itu
besar di kalangan pasar. Dalam artian mbokku nek pengen tuku opo kuwi nang pasar, Pak. Awakmu zaman golong duluan ya. Ya sak SMP kula. Terus. Nah, habis itu sepertinya dengan perkembangan zaman kayak cah nom iki lek dijak ning pasar ki enggak excited ya. Betul. Lah nang pasar mending ning distro, mending ning opo, Neng mall. Nah, ini yang menjadi PR kita ini Pak Sul ya. Piye carane cah nom ki enggak gengsi dolan ning pasar. Nah, nek menurut saya pasar ki yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan betul. Klambi-klambi skena enek. Pokoknya kopi-kopian sing culture, ya wis ada. Barang-barang vintage. Ada. Akeh dene sing vintage. Arek-arek itu. Pelatihan kopi. Nah ini bagus sekali ya program. Kayak itu cangkem itu di ning pasar. Nah ini menjadi PR kita bersama ta. Piye carane mulai sesuk berdagangan iki adewe dolan ning pasar gak malah gaul-gaul. Dolan ning mall apaan? Mall lagi. Dolan ning sweet shop. Sweet market. Sweet market pasar lagi. Iya, apa nih? Pertanyaan kaitannya dengan Pak Hakim. Lah ya, kalau katanya Pak Hakim tadi kan memang ada arah untuk membuat pasar legi menjadi salah satu pasarnya anak muda. Karena ya mungkin nanti kalau investornya cocok juga dengan teman-teman yang arena noman kan juga meningkatkan teman-teman untuk datang ke sini dan juga semakin banyak kopian yang skena dan kegiatan-kegiatan yang positif kan ya. Kan kayaknya beberapa kali terus mulai ada musikan, apa namanya gigikan dan lain sebagainya. Hari ini ada komunitas apa? The Big Store, komunitas film dari Unisba. Nah ini kan juga menjadi salah satu cara untuk mendigitalisasi pasar. Tapi yo kakak yo ini lek neng di pasar lagi gaul. Wayai balik ning pasar seperti itu. Kalau apa namanya memori Pak Hakim tentang pasar legi dulu gimana Pak? Kalau Mas Imbro kan tadi kalau diajak orang tua belanja apapun ke pasar legi. Kalau memori Pak Hakim dahulu pasar legi di tahunnya Pak Hakim terus putih. Pasar legi waktu saya kecil. Iya. Kita sering diajak bicara. Jadi kalau rumah saya ini yang dipakai. Nah, jadi kalau diajak ke Blitar ini pastinya tujuannya pasar legi. Ya. Dulu di sini pusat grosir. Jadi sama tradisionalnya masih ada. Jadi kalau kita cari ampok, terkenal yang pasar ini. Kemudian jualan kecil, jualan macam-macam ada di sini. Jadi belum semudah kayak sini, tapi dulu jadi datang orang-orang kabupaten sering datang ke pasar legi untuk belanja. Apakah itu pulaan atau cuma belanja di pasar. Jadi ramai dulu. Saya kemarin pada saat pembukaan saya Ramadan dan kita setel pada 2000 berapa itu sebelum kebakaran itu aktivitasnya kayak apa? Setelah kebakaran itu aktivitasnya kayak apa? Jadi sempat kami ambil dari TikTok ini TikTok apa? Jadi ada gambarnya. Ini masih belum ada ini, masih bangunan lama, lantai 2 tapi bangunan lama dan ramai. Itu yang sempat kami cari dokumentasinya dan ketemu. Ternyata masih ramai di 2000 berapa ya. Jadi ini yang apa memori saya pasal lagi itu ikonnya legend ikonnya kota Blitar. Keluar ini pokoknya kelingan Pak. Keluar nek dijak bapak ibu tumbas teng pasar lagi mesti mandek nek bakul jenang gendul. Lek rong mandek nek bakul jenang gendul gak dijak beli. Tapi ngobrolin lagi karena perkembangan teknologi ya Pak. Mungkin kalau
pasar ini mau sekedar geger dodolan atau sebenarnya kalau tidak usul misalnya kan online Pak ya. Digitalisasi pasar semacam itu mungkin kinten-kinten formula yang disusun oleh Pindad itu seperti apa? Digitalisasi pasar itu. Ya, karena kadosnya di sebelah situ ada yang live jualan juga. Betul. Nah, terus teman-teman di pasar kayaknya di TikTok juga rame, warung-warungnya kayak Fondasi, SLG dan lain sebagainya. Itu menyikapi hal seperti itu bagaimana? Ya ada dua itu, satu yang sudah teman-teman yang sudah jalan di TikTok itu, yang jualan yang teman-teman kalau anak muda itu sudah ini. Satu lagi yang pedagang yang pasar legasi. Ini yang jadi tantangan karena beberapa kita sudah lakukan, misalnya kita ngajak mereka jualan online. Ya, kita datangkan yang biasa punya follower banyak dan mereka sering jualan online. Ada keterbatasan, tapi kita coba nanti kita pusatkan yang pedagang yang asli pasar lagi. Nanti kita coba secara bertahap. Alat sudah ada, tinggal ini mereka tampil sendiri. Jadi kalau yang saya tahu ya teman-teman yang di sini pakai online itu awalnya ini, terus online lagi yang kedua itu sudah mulai naik ketika bahkan sampai kurang-kurang stoknya. Ini kalau yang pakai online. Kalau SLG saya tidak tahu, hasil TikTok itu nanjak apa enggak, SLG itu saya belum tahu. Proses. Ya. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah payu ketika kita konsisten suwi payu. Kalau kita lihat mampu ingkang terlebih dahulu lagi mau soal ingkang sampun Ya, ada TikTok. Busana gitu Pak. Ya, rata-rata busana. Tapi kalau bisa itu kita jualan, tapi jualan ini pakai online. Wah, keren. Betul. Karena kayaknya kalau yang biasanya teman-teman info pete di Facebook itu cepet ludes. Nah. Aku tanya 2 jam setelahnya, wes rene stoknya entek. Ya, apalagi bakal bawa klip seperti itu. Nanti kan tinggal biasanya komunikasi dengan ojek online yang lokal biasanya kan ada kayak teman-teman. Nanti tinggal setorkan atau seperti apa. Kayaknya juga ini menggandeng digitalisasi. Tapi kayaknya gimana Pak? Dengan adanya digitalisasi ini pasar tradisional itu terdampak apa betul sih? Banyak faktor sih. Sebenarnya kita kemarin pernah diskusi sama teman-teman filsafat perjalanan, terus apalagi teman-teman yang murah. Kita diskusi di bawah di lobi bawah itu, beliau banyak menyampaikan banyak hal. Jadi pasar itu tidak sekedar kita jual beli sama ini ya, tetapi secara sosiologis. Itu tempat berinteraksi mereka. Saya pelajari yang di eksterminal itu ada yang sebut jualan sayur, dan jualannya itu saja. Mereka bertahan, tidak hanya sekedar cari untung untuk jualannya, tapi mereka lebih bahagia bisa ketemu teman-temannya di pasar. Laras. Nah, itu coba dengan kalau mau turun ajak wawancara lah emak-emak yang jualan di sana. Jadi dia lebih bahagia Ketika dapat bertemu. iya, interaksinya mereka itu bosin diomongin utang. Iya. Interaksi ramai like, comment, and share. Jagongan. Tapi memang kayaknya bahkan di media sosial TikTok kalau ada embel-embelnya kuliner legend, bakul legend itu cepat meledaknya juga ya. Jadi interaksi itu kayaknya memang penting dan tidak ditemui di jualan-jualan media online. Nah, ini tinggal tergantung memainkannya. Nah, ini gara SLG legend sejak Tempat legend. Tempat legend masa lagi. tekannya mbak-mbak jagungan gitu. Memang menurut saya dengan adanya SLG terus fondasi ini
bikin pas lagi makin hidup Pak. Saya tahu SLG dan Pondasi itu ya dari TikTok Pak malah ya. Umpama enak TikTok kan kira-kira aku nggak ngerti lah gini-gini warung kopi. Impact media sosial sampai seperti itu Pak. Jadi ini menjadi PR kita bersama piye carane cah-cah iki iso fokus mendigitalisasi semua yang ada di masyarakat. Jadi ada sarapan ngopi bareng Pak Wali gitu ya. Itu intinya beliau selain sosialisasi program beliau juga minta masukan masyarakat. Jadi misalnya komunitas Tengah Wengi mau ngajak sarapan pagi dengan Pak Wali ngomong. Misalnya gitu, jadi bisa memberikan masukan sama dengan kita juga sering angkat masukan ke teman-teman komunitas juga. Jadi tidak hanya terbatas pada pelaku usahanya saja, tapi kita juga ini. Tapi satu hal, kalau kita lihat ini ya, lagunya itu akhir zaman. Ya, ruang acara ngaji makin. Refnya itu kan nenek. Kalau refnya itu kan wanita hilang wirane, kali hilang hedunge, pasar hilang kumandange. Itu Pratondo akhir zaman. Cocok di akhir zaman. Wih lo cah rumono omongane kayak gitu kan, bener ya. Bertanda-tanda kiamat pasar sepi kita. Karena itu perekonomian tidak muter. Coba. Iya, cah ini menawa nek sing pitakon terkait dengan pasar tradisional yang hari ini sudah punya wajah baru yang lebih modern mungkin dari konco-konco. Ada yang mau bertanya? Oke. Ini ada Mas Paulus. Oke, ini berapa ini? Kamera. Betul kan? Kemarin ada masukan dari teman-teman komunitas juga Pak. Jadi ada yang mau ikut ramein pasar lagi, dia mau jalan ayam tempau sama barbershop. Nah itu mungkin sebenarnya masih banyak lagi dari teman-teman yang ikut meramaikan sini, terutama pada malam hari itu Pak. Nah monggo nanti seperti apa di kampung atau bagaimana? Langsung dijawab. Oke. Kalau aku sih oke. Jadi mulai pasar piye ya ngono. Tinggal nanti kita kata. Jadi ya kita bertahap ya. Nanti yang mau masuk siapa. Jadi malam ramai kan. Jadi kalau besok orang pribadi ya. Ayam umpai dengan persiapan. Oh ya. Jadi ya alhamdulillah kalau ada segmen beda lagi kan. Pasal lebih jadi lagi. Ya. Ada beberapa yang kosong di bawah juga yang bisa dipakai. Kita obrolkan. Nah, ini umpamanya badai ini sini Pak. Ruko yang kosong ini bagaimana Pak Mekanisme birokrasinya. Jadi ini bukan sewa menyewa, tetapi bayar retribusi. Per hari ada yang 4.000, ada yang 6.000. Kalau kios ini 6.000, kalau yang 4.000. Jadi tidak ada sewa menyewa atau diperjualbelikan. Jadi yang harus kita kikis itu apa ya, pendapatnya dulu kan ini kan setelah terbakar kan jadi balik yang dulu kebakaran kan kembali. Ternyata kan tidak jualan. Tapi jangan kita berpikir sebagai pedagang nanti untuk invest misalnya. Untuk invest itu misalnya disewanya, itu jadi masalah. Kan teman-teman Ini yang jadi masalah karena kemarin BPK juga menelusuri. ayo cuma Pak Hakim itu bayar 4.000 loh kok tego-tegone sih kok sewane. Istilah 4.000 gitu jangan. Nah iya, akhirnya nganu, sing ngarepe apa? Bahasanya bukan nyewa. Apa Pak istilahnya? Jadi ada yang ini dari BPK ya, kita
kita dapatnya dari BPK. Kalau kita yang datang nggak akan terbuka. Jadi ada beberapa kios tidak di pasar Legi itu disewakan. Jadi bukan bayar retribusi tapi sewa menyewa. Minta keringanan karena dipakai dagang. Dananya sepi minta keringanan. Akhirnya kita kasih keringanan. Jadi misalnya 3 juta bayarnya cuma 2,5 juta. Sudah kita kasih keringanan. Dan tahunnya mereka sewakan 4 juta. Nah ini ya. Jadi malah BPK yang tahu, bukan saya. Karena ini guys seragam nggak mungkin ngomong. Intel BPK. Jadi itu terjadi loh ya. Jadi ini sebagai bahan masukan kita juga. Ternyata memang beda-beda dan harus kita selesaikan satu persatu, tidak bisa dikerjakan. Tapi hal seperti itu ketika ada tonggonya yang tahu langsung melaporkan ke Pak Hakim kan juga bisa loh Pak sebenarnya. Karena memang praktek-praktek ini praktek-praktek ngejim Pak. Umpama aku dari Pak Hakim ya bakal reak Pak. Berat lah. Berarti kalau mau retribusi itu arahnya mintanya ke Tengudi. Jadi yang kosong-kosong yang bisa kita manfaatkan, ya kan kita sektor kalau jualan 2 bulan kan sesuai perda perwali. Itu yang kita manfaatkan. Kalau mau jualan mau itu yang ini bayarnya ya bayar itu. Ini kan karena Gutimbro itu mulai dikenal tenar, jadi mungkin butuh studio untuk apa namanya podcast maupun kerja-kerja kreatif buat iklan dan lain sebagainya. Sementara kan karena belum punya tempat yang pasti bingung marani bengi-bengi boleh timbro nanti. Tapi kalau sudah punya studio kan enak. Oh marani yang kantor nanti pasar lagi lantai 2. Sakit untuk itu Pak. Bisa di bawah kan ada tepas untuk mau dipakai podcast atau apa itu? Yang atas. Oh yang nanti atas. Mau. Nah, jadi nanti kalaupun kita terakomodasi kan akhirnya semacam terbentuk creative space yang nantinya kita bisa kerjasama dengan toko-toko yang buka. Lintas sektor. Ini Pak, kita sudah bicarain soal pasar dan lain sebagainya. Nah, ini saya Ramadan Fest ini sebenarnya apa Pak? Banyak yang mungkin ada beberapa teman yang belum tahu. Ini program tahunan kan atau apa? Ya kalau itu kan program tahunan untuk akomodasi UMKM sekota ya. Jadi kalau dulu sih kita kan ada di SMP 1 jualan. Oh iya, Karena bikin macet, akhirnya kita geser ke Kenang. Jadi jalan Kenang kan ditutup. Oh iya, kan gitu. Harus lalu lintas masih bisa jalan. Kalau di SMP 1 kemarin kendalanya akhirnya jalan itu sampai macet-macet. Ya sebenarnya macet itu bagus karena ada aktivitas ramai. Ya. Tapi sih kan petugas ya. Karena timpeng ini. Ada yang membuat pas perapatan lampu bangjo macet kan lewat. Akhirnya kita geserlah ke Kenanga. Dan di situ juga ada kegiatan takjil terakhir menjelang hari raya itu ada basar. Basar inilah yang kita jadikan satu di pasar di basarnya. Takjilnya tetap Kenang. Jadi takjil itu kita berharap UMKM juga ada perputaran duit di situ, ekonomi ya. Makanya saya Ramadan Festival ada 2 kegiatan di Jalan Kenanga sama 10 hari pertama itu surveinya omset. Itu hampir sekitar 336 juta. Ini survei ya, teman-teman kan gitu. Jadi kita ngadakan kegiatan ini jangan hanya sekedar kegiatan tapi ada dampaknya. Kalau nggak ada dampaknya ya mohon maaf, berarti nggak bermanfaat untuk orang lain. Itu aja sih. Kalau yang di pasar lagi fokusnya Kita meramaikan pasar. Makanya selain pedagang yang lama, kita menarik beberapa teman-teman apakah di Cak Perenur, kemudian siapapun yang mau masuk ke sini mau. Sehingga waktu itu ada beberapa
46 pelaku usaha yang masuk ke sini. Ada yang jualan sarung, baju muslim, makanan ini, kemudian juga ada usaha oleh-oleh. Ini yang mulai kita kembangkan, walaupun hasilnya tidak begitu menggembirakan. Babat itu sebetulnya ya. Cuma kan akhirnya gaungnya itu mulai terdengar ke anak-anak muda maupun para warga. Kalau size tuh oleh-oleh itu berarti baru, maksudnya untuk pusat oleh-olehnya Kota Blitar seperti Ya, jadi kita SAESTU itu kita cari tempat dulu itu di anjuran PIBB, tapi ada berbagai hal pertimbangan pasar legi nggak termanfaatkan, akhirnya kita di pasar legi yang kita hidupkan. Jadi SAESTU itu pusat oleh-oleh dari semua kerajinan masuk, kemudian makanan olahan masuk dan sebagainya. Tapi sehingga nanti ke depan setelah Ramadan itu kan banyak yang datang ke makam. Nanti agen-agen kita geser ke sini. oh siap-siap Jadi yang akan kita lakukan. Nah iso kan berarti wong bermoro bersuan gini Mbah Karno. Mbah Karno terus Ar-Rahman terus buka direne Blojone pasar iya. Mending secara konsep jadi sudah akan tertata apa namanya, wisatanya juga hidup, para jual beli UMKM juga siap. Ini Pak, mungkin karena batasnya waktu, nanti kita sambung lagi jagongan dengan Pak Hakim. Mungkin closing statement untuk agar Cak Nom tidak izin pergi ke pasar. Kata-kata ini, buat auditing. Kalau kita lebih banyak harus menggandeng komunitas anak-anak muda, apakah punya kegiatan bisa di pasar lagi sehingga mereka tertarik untuk datang ke sini. Itu yang akan kita lakukan. Jadi tidak mengadakan event tersendiri, tapi eventnya dari teman-teman komunitas. Ini yang mau kita lakukan. Kolaboratif banget Mungkin itu saja teman-teman jagoan kita dari Pak Hakim. Habis ini kita akan nonton video ya, nonton film yang durasinya 10 menit lah dari saya dan Pak Hakim. Ngapunten Pak Hakim, matur suwun waktunya. ya. Dari saya Pak Sul juga terima kasih sudah bisa jagongan gayeng gitu. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti terutama studionya bertimbul. Terakhir gimana? Karena hari ini ya sudah mendekati Lebaran dan sepertinya THR kita belum cair. Mari bersama-sama kita berdoa. Cacah neroni yo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikana THR bisa mai ba'zilu wa ikana bil arti wa akhrijhu wa ikana mu'siran wa yasiru. Ya Allah, jika THR itu masih ada di langit, maka turunkanlah. Jika THR itu masih ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika THR itu sulit untuk digapai, maka permudahkanlah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak Hakim. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqila aqwami tarik. Mari kita ke pasar lagi. Nom-noman raning pasar lagi kurang yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.